catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Galus Karkinanti, dalam episode kali ini. Nah, setelah kemarin saya mengajak pemirsa catatan sang jurnalis ini berkeliling ke perkebunan. Nah, sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk melihat di peternakan ini, di salah satu peternakan yang ada di Kendal Kota, pemirsa. Dan di kesempatan kali ini, di episode kali ini, saya akan membahas dan mengulik-ulik nih sebenarnya bagaimana situasi peternakan di Kabupaten Kendal ini, dan juga bagaimana dan seberapa besar vaksinasi hewan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kendal ini, pemirsa. Dan nanti juga saya akan mengundang narasumber-narasumber yang nantinya akan bersama kita berbincang mengenai peternakan di Kabupaten Kendal ini. Dan untuk lebih jelasnya, terus ikuti perjalanan saya dalam catatan sang jurnalis. Beberapa waktu yang lalu, berbagai wilayah di Indonesia digemparkan dengan munculnya wabah penyakit yang menyerang hewan ternak. Seperti penyakit mulut dan kuku yang kembali masuk di wilayah Indonesia pada awal April 2022. Dan kemudian ditetapkan sebagai wabah penyakit menular pada hewan ternak di Indonesia oleh Kementerian Pertanian pertanggal 7 Mei 2022. Penyakit dengan virus dari famili Picornaviridae ini menyerang ternak sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi yang memiliki tingkat kematian sebesar 20% dan tingkat penularan sebesar 100%. Selain PMK, wabah penyakit yang sempat muncul pada awal 2022 lalu adalah Lumpy Skin Disease atau LSD yang umumnya menyerang hewan sapi dan kerbau. Meskipun kedua penyakit pada hewan ini bersifat zoonosis atau tidak menular kepada manusia, namun telah menimbulkan kerugian perekonomian masyarakat, utamanya peternak. Oleh sebab itu muncul langkah-langkah penanganan dan penanggulangan penyebab penyakit ini, seperti pemberian vaksinasi yang dapat membantu mengurangi resiko penularan penyakit dan melindungi hewan ternak dari infeksi. Dan pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya tengah berada di salah satu peternakan ini yang ada di Kelurahan Ngilir di Kecamatan Kota Kendal. Nah, di sebelah kiri saya ini sudah ada sapi-sapi ini yang tengah saya beri makan ini. Ayo makan. Nah, nantinya kami juga akan mengobrol bersama Kepala Dinas Pertanian dan juga Pangan Kabupaten Kendal dan juga dokter hewan di Kabupaten Kendal mengenai hewan ternak ini di Kabupaten Kendal ini seperti apa dan capaian vaksinasi di sana. Dan untuk selengkapnya ikuti terus perjalanan saya dalam catatan sang jurnalis. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kanan saya ini sudah ada Pak Pandu. Ini selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Pak Pandu, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya Pak ya. Sehat. Ini kita lagi ada di peternakan ini ya Pak ya. Mumpung kita lagi di sini Pak, saya ini penasaran nih Pak mengenai penanganan penyakit dan juga PMK dan juga LSD nih Pak di Kabupaten Kendal ini seperti apa? Apalagi kan kemarin juga habis dilaksanakan vaksinasi, ini seperti apa Pak? Ya, jadi begini ya kondisi untuk Kabupaten Kendal, kita berbicara populasi dulu nih. Jadi untuk populasi pada saat kemarin wabah PMK sama LSD itu menyerang, populasi kita itu di angka sekitar 22.000 ekor. Baik itu sapi maupun kerbau. Berarti akumulatifnya ya? Ya, akumulatif itu. Kalau kondisi populasi sekarang itu ada di sekitar 16.600-an ekor. Turun berarti Pak? Turun. Ya, dampak dari adanya wabah PMK sama LSD ini memang banyak populasi yang berkurang. Tapi tidak, pengurangannya bukan karena terus populasi itu meninggal, karena itu meninggal, tapi ada juga yang kemudian dijual, ada juga yang kemudian karena mungkin takut disembelih. Juga ya Pak ya? Ya betul, ada yang disembelih paksa, ketakutan, nah ini sebelum sampai meninggal kemudian ada yang disembelih juga. Jadi untuk PMK sama LSD ini memang
kita lakukan upaya penanganan semaksimal mungkin. Jadi kami ada yang namanya UPTD, unit pelayanan teknis, itu dinas, itu ada UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan. Ini memang bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatan ternak yang ada di Kabupaten Kendal. Berarti seluruh wilayah tuh ada itu ya Pak ya, rumah potong hewan itu juga ya Pak berarti? Kalau rumah potong hewan kita ada 2 yang sekarang beroperasi, ada di Mboja sama ada di Sukorejo. Ya, jadi rumah potong hewan ini memang salah satu tempat yang memang kita wajibkan untuk setiap penyembelihan itu ada di sana. Karena di RPHM ini kita sudah menerapkan satu ketentuan ataupun SOP sesuai dengan standar penyembelihan. Itu di sana ada yang namanya itu daging yang asuh, Apa itu? aman, sehat, utuh dan halal. Oke, asuh ya. Ya, asuh, itu asuh. Jadi yang namanya penyembelihan itu tidak hanya sekedar sembelih, tapi untuk penanganan baik pada saat sebelum penyembelihan, terus penanganan dagingnya itu pun juga ada perlakuan khusus. Jadi semua penyembelihan itu kami harapkan untuk semua peternak jagal untuk bisa masuk di RPH kita. Itu harapan kami. Kalau memang sekarang kok masih ada beberapa jagal peternak itu yang melakukan penyembelihan di luar RPH, ya kami himbau untuk bisa berorganisasi dengan kami supaya disembelih di tempat kami. Insya Allah semuanya akan terjamin, baik dari sisi syar'inya maupun dari sisi medisnya. Insya Allah daging yang akan kita distribusikan ke masyarakat melalui pedagang-pedagang itu betul-betul yang sudah dijamin keamanannya. Oleh untuk penyembelih sendiri ini memang sudah tersertifikat atau sudah memang melalui pelatihan-pelatihan seperti itu Pak? Yang ada pelatihan-pelatihan itu, kita itu hampir setiap tahun melakukan pelatihan namanya itu Juleha. Juleha? Juleha itu adalah juru sembelih halal. Oke, ya, Juleha. Juleha, namanya cantik kan? Iya. Ya. Juleha. Nah, di pelatihan itu selain kok ini ada praktek penyembelihan dari sisi medis, syar'i, juga kita bekali dengan peralatan-peralatan yang memang layak untuk digunakan melakukan penyembelihan. Misal, ini pisau juga harus tajam, harus sekali potong, posisi rebahannya harus seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu betul-betul kita ajarkan, kita memberikan edukasi untuk tokoh-tokoh agama biasanya yang pada saat penyembelihan kurban itu selalu nunggui di sana, selalu memberikan doa-doa. Nah, itu kita bekali dengan itu Mbak, supaya nanti penyembelihannya juga memenuhi syarat-syarat, baik syarat medis maupun syarat syar'i. Berarti hewan yang mau disembelih itu memang harus tersertifikat, tervaksin gitu Pak? Apa? Jadi vaksin bagaimana? itu hanya sebagai salah satu parameter bahwa hewan itu layak disembelih atau tidak. Tapi banyak parameter lain. Terkadang begini, yang namanya vaksin ini kan sistem proteksi sebetulnya, bukan pada masalah penanganan yang sakit, tapi proteksi seandainya nanti terserang lagi virus serupa, sudah ada proteksi untuk antibodinya. Imun ya Pak ya? Ya. Tapi pada saat sebelum disembelih itu, selain ini sudah divaksin apa belum, juga kita cek kondisi fisiknya. Misal seperti PMK itu kan ada tanda-tanda fisik. Lidah itu lendirnya berlebih apa tidak, terus kemudian kuku itu ada luka apa tidak. Kalau untuk LSD ini kan kalau kita ngomong itu gampangnya itu seperti cacar kulit tapi pada hewan. Jadi kita cek kondisi kulitnya itu ada luka-luka apa tidak. Jadi ini pertamanya kan ada seperti bental-bental itu, nanti lama-lama ini memecah, melepuh. Nah, kita lihat juga kondisi kedalaman luka itu seberapa dalam, terus ini kira-kira masih layak apa tidak untuk dikonsumsi, karena terkadang pada saat kondisi yang betul-betul kritis itu sampai merusak ke daging saja, tidak hanya di jaringan kulit hanya saja. Di kulitnya ya Pak, sampai dalam juga berarti? Iya, sampai ke dalam juga. Dan ini menyebabkan penurunan yang signifikan untuk berat badan, terutama bobot sapi ini. Jadi ini memang satu kondisi luar biasa yang memang harus kita lakukan upaya penanganan untuk pengendalian. Makanya ada proteksi vaksin itu tadi ya Pak ya. Ya. Kalau sejauh ini Pak, di Kabupaten Kendal ini berapa persen ya hewan atau populasi hewan, tadi kan ada 16.000 ya? Ya.
Sudah berapa persen yang divaksin ini Pak? Alhamdulillah kalau capaian kita sesuai dengan yang menjadi target dari Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, capaian kita itu dari target 75% kita hampir mendekati lah di angka 73%. Nah, ini Itu sudah untuk kita, hewan apa Pak? Untuk sapi. Oh sapi aja. Sapi. Kalau untuk selain sapi seperti domba itu capaian kita masih rendah, tapi masih kita upayakan terus karena vaksin ini memang Mbak, jadi bukan kita beli sendiri karena harganya memang mahal. Jadi kita hanya betul-betul mendapatkan suplai bantuan dari kementerian. Tadi ya. Jadi terkadang sudah ditarget tapi vaksinnya belum ada, akhirnya teman-teman lapangan ini belum bisa melakukan vaksinasi. Jadi kalau memang vaksin itu sudah di-dropping, kita segera mungkin kita lakukan vaksinasi di tingkat peternak. Untuk semua jenis hewan ternak ya. Tidak hanya domba saja, baik sapi, kerbau, ataupun jenis yang lain. Berarti emang sudah diplot-plotkan ya Pak ya, Ya. dari bantuan dari pemerintah tadi sudah langsung disalurkan gitu. Ya, langsung Nah ini disalurkan. Pak, untuk upaya sosialisasi kepada peternak ini Pak, Ya. pastikan juga ada yang tahu, ada yang enggak, masih ada yang ragu juga atau bagaimana. Nah sejauh ini bagaimana Pak dari Dinas Pertanian dan Pangan sendiri untuk mensosialisasikan vaksin itu kepada peternak Pak? Jadi ya sebagai gambaran seperti pada saat kita kondisi COVID kemarin, itu kan untuk mengenalkan pentingnya vaksinasi itu kan juga butuh PR tersendiri ya, tidak semudah kok. Terus kemudian ada vaksin setiap orang, kalau ini berarti setiap ternak, pemilik ternak itu mau divaksin, kita juga harus selalu memberikan edukasi pentingnya vaksin itu apa sih. Itulah kebetulan kita itu punya petugas-petugas lapangan, kita ada tenaga medis seperti dokter-dokter hewan itu, terus kemudian ada tenaga paramedik, itu bukan dokter hewan tapi tenaga yang sudah kita bekali dengan ilmu teknis terkait dengan masalah peternakan. Nah itu saya berikan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan edukasi ke semua wilayah tanpa kecuali untuk penjelasan kepada peternak itu bahwa vaksinasi ini menjadi sangat penting dan harus segera dilakukan dalam upaya kita untuk ya meminimalisir penyebaran karena secara kebetulan kalau Kabupaten Kendal ini banyak yang jadi pedagang, jadi ada potensi nanti kami itu akan dikomplain oleh wilayah lain manakala kok sumber sapinya dari Kendal, walaupun kita juga sebetulnya ambil dari wilayah lain, kita keluarkan. Pada saat mengeluarkan itu juga harus ada rekomendasi dari kita, semacam surat pengantar lah. Oh harus ada itu berarti ya Pak ya? Harus ada surat keterangan kesehatan hewan. Oh. SKKH namanya, Iya. itu kita yang mengeluarkan, tanggung jawab kita. Nah kita harus memastikan betul-betul menjamin bahwa hewan yang kita kirim itu betul-betul dalam kondisi sehat. Ini untuk peternak di Kabupaten Kendal, bila mana menemukan gejala yang tidak normal, baik dari kondisi kesehatan yang macam-macam ya. Jadi misalnya kok ada muncul gejala-gejala apa itu, terus misalnya kok biasanya makan lahap nggak lahap, terus kemudian kulitnya kok ada tanda-tanda apa, itu untuk segera melakukan pada petugas kami supaya kami juga bisa segera melakukan pengecekan kira-kira itu virus apa, penyakit apa, bakteri apa, supaya bisa terdeteksi sejak dini, terus kemudian kita lakukan upaya-upaya penanganan sedini mungkin. Oke, berarti memang peran dari peternak juga sangat penting nih ya Pak ya untuk memantau hewan ternaknya sendiri dan melaporkan kepada petugas kesehatan seperti itu ya Pak. Harapannya ini Pak ke depannya untuk vaksinasi di Kabupaten Kendal dan juga peternakan di Kabupaten Kendal ini seperti apa Pak? Jadi memang dibutuhkan kerjasama semua pihak, stakeholder terkait, itu seperti dari kecamatan, dari desa, sendiri juga untuk ya sama-sama kita kawal lah untuk peternakan di Kabupaten Kendal itu, bahwa memang kalau hanya sekedar kita bergantung pada Dinas Pertanian dan Pangan yang membiayai peternakan, itu personel kita sangat terbatas ya? Sangat terbatas. Itu tadi untuk Kabupaten Kendal itu kita hanya ada 9 dokter hewan, tenaga medis. Paramedisnya kita ada 19. Itu bertanggung jawab terhadap sekian ribu populasi. 16.000 tadi ya Pak ya? Itu hanya sapi saja. Hanya sapi. Nah, belum yang ayam ras, ayam petelur. Okay. Nah, ayam petelur itu
Kabupaten Kendal perlu kami sampaikan juga, ini untuk jumlah populasi itu capaiannya sampai 10 juta. Terbesar kedua nasional setelah Blitar. Berarti memang harus ada perhatian khusus juga dari pemerintah juga ya Pak ya? Dengan untuk segala keterbatasan kami mohon bersama semua pihak lah. Dari peternak sendiri, ternak apapun itu juga harus mereka proaktif, juga harus tanggaplah dengan kondisi ternaknya. Bila mana memang ada kondisi-kondisi yang tidak normal untuk bisa segera disampaikan. Ya minimal memberikan informasi lah ke kami supaya kita lakukan pengecekan, kira-kira penanganannya harus seperti apa. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Pandu sudah bersamai saya Mbak. ini. Dan pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Pak Pandu, ini selaku Kepala Dinas Pertanian dan juga Pangan Kabupaten Kendal untuk Anda. Nah pemirsa, catatan sang jurnalis ini sudah bersama saya dengan Dr. Yusuf nih, selaku dokter hewan di Kabupaten Kendal. Dokter, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya, di tengah cuaca yang panas ini. Iya. Dokter, tadi kan saya sudah sempat membahas bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan nih mengenai vaksinasi, populasi sapi dan hewan-hewan di Kabupaten Kendal ini dokter. Ini saya penasarannya itu mengenai penanganan penyakit PMK dan LSD di Kabupaten Kendal seperti apa dok? Untuk penanganan vaksinasi LSD dan PMK, itu kita ada program dari pusat, vaksin dropping dari pusat, vaksin LSD dan PMK. Alhamdulillah sudah diaplikasikan, mungkin sudah hampir 73% ya. Dan tren penyakit LSD dan PMK sampai bulan ini sudah relatif menurun. Banyak yang dibanding dengan awal-awal itu ada yang korban sampai kematian, ada yang kasus yang sakit banyak, sampai peternak itu ketakutan banyak dijual dengan harga yang murah. Atau juga dipotong paksa, jadi mungkin ada pengaruhnya di populasi ya, bukan karena sebenarnya bukan karena ketakutan peternak, karena takut sapinya mati maka dijual murah gitu loh, kasihan sebenarnya. Ya, sebenarnya itu bisa ditangani, Mas, bisa ditangani. Lah dengan ini akhirnya kita mengadakan KIE, apa itu, Pak? Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Jadi kadang kita ke desa, kita dengan pertemuan kita sampaikan apa itu LSD, apa itu PMK gitu. Jadi kita jelaskan secara jelas dengan narasumber dokter hewan. Jadi para peternak itu bisa tahu dan bersedia melakukan vaksinasi. Dulu pada awal masih agak sulit, ketakutan vaksinasi. Tapi setelah kita lakukan KIE tadi, alhamdulillah dengan kesadaran mereka banyak yang malah kapan tempat saya divaksin, tempat saya banyak yang minta gitu ya. Oke, untuk mekanisme vaksinasi sendiri ini seperti apa biasanya dilakukan oleh dokter sendiri, dok? Untuk vaksinasi biasanya kita koordinasi dengan pihak desa, terus kita jadwalkan tanggal berapa gitu. Jadi kita harus urut desa per desa gitu dalam satu kecamatan, jadi biar bisa merata gitu loh. Kita kan ada 4 puskeswan ya, di masing-masing puskeswan itu masing-masing gerak. Jadi kita ada puskeswan Sukorejo itu menangani wilayah X Kabupaten Selokaton. Terus puskeswan Boja itu melayani Siboli, Singorojo, Boja, Limbangan. Ya, terus Weleri itu meliputi wilayah pelayanannya ex Kabupaten Weleri. Terus satu lagi yang baru Kaliwungu. Kaliwungu puskeswan relatif baru sebenarnya, baru tahun 2023 ini beroperasi. Tapi alhamdulillah kegiatan di sana cukup bagus, jadi sudah bisa mengcover kegiatan di ex Kaliwungu dan sekitarnya. Ya. Oke, dokter, ini kan kalau vaksinasi kepada manusia kayak COVID kemarin kan jenisnya banyak. Nah, kalau vaksin untuk hewan ini sendiri apakah banyak jenisnya atau bagaimana, dok? Sebenarnya jenisnya banyak ya, tapi kan kita lihat vaksinasi itu dilaksanakan di suatu daerah apabila sudah terjadi wabah seperti itu. Mungkin Mbak pernah dengar ada di Kabupaten Gunung Kidul kasus antraks ya. Lah, antraks itu ada vaksinnya, tapi itu hanya dilaksanakan pada kabupaten yang sudah pernah terkena wabah antraks. Alhamdulillah Kendal itu relatif masih aman, jangan sampai terkena antraks ya Mbak, karena itu sangat menular ke manusia. Itu ya, alhamdulillah kita sampai ada yang meninggal juga. Iya, itu cukup. Jadi adanya namanya penyakit zoonosis, penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Salah satunya antraks itu tadi. Kalau PMK sama LSD itu sebenarnya nggak menular ke manusia, bukan zoonosis ya istilahnya, tapi mempengaruhi kualitas dagingnya aja itu nanti ya. Oke, terus untuk
biasanya pengaplikasiannya ini dok? Dokternya langsung datang ke peternakan atau sapinya dibawa ke suatu tempat atau gimana dok? Ya, kita di puskesmas itu ada pelayanannya aktif dan pasif ya. Aktif Ada dan dua. pasif, Ya, apa ada itu? aktif. Pelayanan aktif adalah kita dokter dan tim paramedis datang ke lokasi peternak kayak gini. langsung. Kan nggak mungkin punya sapi 5 ekor 10 ekor dibawa ke puskesmas, kan nggak mungkin. Iya, iya. Jadi kita yang kayak tadi bikin jadwal, kita datangi ke lokasi masing-masing gitu. Door to door Door to gitu door gitu, ya door to door. Mungkin tempo-tempo ikut vaksinasi mbak. Dari kandang-kandang mbak, jalan kaki mbak, naik gunung turun gunung gitu, oke? Iya, kayaknya. olahraga. juga. Iya, iya. Oke, kemudian yang pasif ini dok? Kalau yang pasif itu kebanyakan hewan kecil, anjing dan kucing. Itu mereka bisa datang ke puskesmas. Masing-masing wilayah ada itu. Tapi mayoritas di sini kebanyakan kucing ya, kalau anjing jarang, meskipun ada 1-2. Tapi kebanyakan mayoritas kucing. Ya kita lakukan pelayanan untuk hewan kecil, ya, hewan kesayangan. Ya. Oke, Ya. dok. Ini tadi kan saya melihat Ya. hewan ternak ini kan ada tanda nih ya di Ya. sebelah telinganya. Ya. Tanda apa dok? Ini namanya eartag ya. Itu ada barcode-nya. Kalau kita scan pakai HP itu kan kita punya aplikasi identik PKH. Itu aplikasi dari pusat dari Kementerian Pertanian. Itu kita scan, itu bisa kita baca datanya. Langsung. Pemiliknya berapa, nomor KTP-nya berapa, sapinya kandang di mana, Oh gitu. riwayat pengobatan seperti apa, vaksinasi sudah berapa kali, semua ada di sini. Istilahnya kayak KTP. berarti Iya ya, betul, informasi KTP ya. digital. Jadi kita misalnya kita ke pasar pun mau beli ternak, tinggal scan aja ini. Oh sapinya dari mana? Berarti Oh langsung sehat nggak tahu itu? Iya kondisinya. tahu kondisi. Iya betul. Vaksinnya berapa kali Iya udah sebenarnya. tahu ya? Iya. Siapapun sebenarnya bisa asal punya aplikasinya ini bisa itu scan informasi yang ada di dalam eartag itu. Cara dapatnya aplikasi itu dari mana dok? Kita ngunduh di Play Play Store Store ada ya, identik Kementan itu ada. Oke, harus ada. Berarti sapi yang udah divaksin tuh harus ada ininya ya? Iya harus dianting ya, harus dianting, kasih anting eartag. Kemudian kalau vaksin untuk sapi sendiri khususnya ini berapa kali dokter untuk PMK dan LSD itu tadi? Vaksinasi itu sampai V3 vaksinasi. Jadi vaksin pertama itu primer, booster 1 bulan kemudian, vaksin 3 bisa sampai 1 tahun kemudian. Iya. Oh, selisihnya jauh Iya, ya? iya. Tapi untuk rata-rata kalau yang peternak, yang pengepul ya yang dijual itu rata-rata cuma saya vaksin kedua, V2, sudah Kenapa dijual lagi. Nggak apa-apa sebenarnya. Ya karena nggak mungkin mereka kalau 1 tahun. peternak pengepul kan nggak nunggu 1 tahun ya, dijual paling lama 6 bulan, jadi sudah keluar. Tapi nggak apa-apa, soalnya sudah cukup protektif untuk vaksinasi kedua. Tapi bisa nggak dok? Ini misal sapi dari Kendal nih kan Iya. ada tandanya, Iya. vaksinnya sampai V2. Iya. Terus dilanjutin lagi mungkin dibeli sama orang Weleri mungkin Iya, ya. iya. Orang Semarang lah. Iya, Semarang. iya. Kemudian dilanjutkan vaksin di sana V3 bisa nggak dok? Bisa, karena datanya bisa dibaca. Vaksin pertama tanggal berapa, vaksin kedua tanggal berapa, ada semua. Dengan ini ya. Nanti tinggal sudah jatuh vaksin ketiga bisa tahu dari aplikasi identik. Berarti ya. langsung bisa continue Bisa, gitu tadi, iya dok, bisa. ya. Misalnya pun yang beli nanti peternak kan dipelihara lagi, jadi bisa dilihat nanti vaksin ketiganya jatuhnya kapan ya. Ya. Ini dok, tadi kan bahas soal PMK dan LSD. Iya. Ini kan tadi ada nggak tanda-tanda yang bisa kita lihat nih dari mata tanpa harus pengecekan dari dokter nih? Mungkin peternak tuh Iya. bisa nggak melihat tanda-tanda penyakit seperti itu atau penyakit yang lain? Bisa, bisa. Sebenarnya ini kebetulan sapinya sehat semua ya dan bersih ya. Jadi kita lihat mulai dari depan. Dari depan nih lihat matanya cerah, cuping hidungnya basah, nafsu makannya bagus. Itu bisa dilihat seperti itu, Mbak. Iya. Ciri-ciri sapi yang sehat bisa dilihat dari matanya. Matanya jernih, tidak ada lodor kalau istilahnya orang Jawa ya. Terus ini cuping hidungnya basah. Cuping hidung itu hidungnya Berair ujung itu ya? basah, tapi dalamnya kering gitu loh, ya gitu. Terus lihat kulitnya mulus, lihat kotorannya, juga bentuknya nggak encer, nggak padat sekali, nafsu makannya bagus. Bisa dilihat dari situ ya. Bisa dilihat dari jenis kotoran juga. berarti Iya, bisa dilihat dari kotorannya ya. Kalau dari kulitnya sendiri dok? Ini mulus ini. Ya, kalau misalnya tadi Mbak tanya PMK, itu nanti ngiler, jadi mulutnya keluar liurnya banyak, dan di kukunya itu mungkin ada luka-luka itu ya. Dan kalau dibuka lidahnya itu kayak orang sariawan itu, ada keropeng-keropeng di mulut itu ya. Kayak jerawatan. Iya, kayak sariawan tuh Mbak, Sariawan bolong-bolong ya. itu. Jadi Oh gitu. dia kalau sudah sariawan kan nafsu makannya kurang gitu dan ngoyos terus istilahnya keluar air terus itu. Kalau LSD itu kelihatan banget seperti di kulit ini kan ini mulus ya kebetulan ya. Itu bintol-bintol Mbak. Ada bercak-bercak ya. merah gitu. Bintol-bintol. Pertama bintol-bintol kalau lama-lama pecah seperti kayak
koreng-koreng itu Oh, merata jadi seluruh tubuh. malah menyebar. Iya, Jadi kayak menyebar. cacar berarti. Iya, ya, kayak Pak, cacar, ya? seperti cacar kalau di manusia ya. Oh, gitu. Ini alhamdulillah mulus. Berarti ini dalam kategori sehat. Sehat ini sehat ya. Iya. Oke. Ini sejauh ini himbauan kepada peternak sendiri seperti apa, Dok? Terhadap sapi-sapi atau hewan ternak yang lain juga. Iya. Untuk peternak dan para untuk peternak diramis sapi dan juga peternak yang lain itu diharapkan di samping kita melakukan pelayanan pencegahan melalui vaksinasi dan pengobatan kalau ada yang sakit, mohon juga kebersihan kandang. Oh gitu. Ya, kebersihan kandang. Poinnya Ya. juga itu Poinnya juga itu ya. juga ya. Karena seperti kita juga manusia, kalau tempatnya bersih kita juga nyaman, makannya juga enak, bersih ini juga dimandikan gitu kan, kulitnya bersih juga dia itu nyaman. Kalau sapi itu merasa nyaman itu juga nafsu makannya bagus dia, pertumbuhan bau dagingnya juga bagus itu Oke. ya. Pak, untuk menghindari penyakit tertentu apakah juga ada vitamin khusus yang diberikan kepada hewan atau makanan khusus mungkin yang Ada. diberikan? Kalau makanan mungkin ada hijauan dan ada konsentrat itu ya. Konsentrat itu proteinnya kan cukup tinggi bisa untuk menumbuh bobot badan. Dan kalau vitamin bisa diberikan rutin. Oke. Ada yang bentuknya bolus seperti pil besar itu Perlu dicairkan nggak? Oh, enggak usah. Biasanya kalau peternak udah pinter tuh masukin pisang atau apa dimasukkan langsung bisa. Atau bisa kalau yang perlu injeksi harus memanggil petugas dari dinas peternakan, dinas peternakan ya. Oh gitu. Ya. Berarti selain tadi vaksinasi, Iya. kemudian kebersihan kandang, juga vitamin makanan itu perlu diperhatikan juga. Iya, ya, perlu Dok, diperhatikan ya? ya. Oke. Terus kemudian harapannya ini, Dok. Tadi kan sempat disinggung sama Pak dari Kepala Dinas juga soal target vaksinasi yang Iya. capai 73% ini Iya, yang dari iya. sapi sendiri. Harapannya ke depannya seperti apa? Harapannya ya kita marilah mengembangkan dunia peternakan dan pertanian pada umumnya ya di Kendal itu bisa lebih maju lagi gitu. Jadi kita juga nggak bisa apa-apa ya kita kalau cuma sendiri tanpa ada peran serta di peternak sendiri. Jadi kita saling kerjasamalah untuk mengembangkan dunia peternakan ini. Jadi apa yang mungkin kita bisa menyampaikan dari KY tadi sama ada program pengobatan, tapi dari pihak peternak sendiri harus ada upaya misalnya kebersihan kandang, penyemprotan kandang juga rutin gitu. Kalau ada keluhan penyakit bisa lapor kepada petugas setempat gitu, sesuai Langsung wilayah ya, langsung Puswan. dilaporkan ya. Ada nomornya nggak ini, Dok? Ada. biasanya? Di masing-masing Puswan ada kita 4 Puswan ada 4 koordinator Puswan di masing-masing sudah ada kontak personnya semua. Oke, berarti langsung aja lapor Iya, gitu iya, ya, langsung, Dok ya, iya. kepada petugas kesehatan. Iya. Dan juga peternak ini harapan juga lebih aktif gitu ya, Iya, Dok betul, ya, iya, berarti. iya. Oke, terima kasih Dokter. Sama-sama, Sudah, terima kasih. tadi saya belajar banyak sekali Oh, iya. terkait sapi ini terutamanya Iya, iya, seperti iya. itu. Iya. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Dr. Yusuf ini selaku dokter hewan di Kabupaten Kendal untuk Anda pemirsa. Meskipun kini persebaran penyakit PMK maupun LSD di Kabupaten Kendal sudah jarang terjadi, Dinas Pertanian dan Pangan atau Dispertan Kabupaten Kendal pun tetap menggencarkan vaksinasi kepada hewan ternak. Selama melakukan vaksinasi PMK pada tahun 2022, Dispertan Kendal sudah menggunakan vaksin sebanyak 8.771 vaksin, sedangkan di tahun 2023 sebanyak 3.422 vaksin dengan jenis vaksin Aftopor. Langkah vaksinasi ini dilakukan untuk mengejar target vaksinasi 100% pada akhir tahun 2023 mendatang. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, setelah tadi kita bersama-sama ini berkeliling di peternakan yang tadi saya sambangi, dan tadi juga kita sudah sempat mengobrol panjang ini mengenai upaya di Kabupaten Kendal ini untuk meminimalisir adanya penyakit-penyakit yang timbul dari hewan-hewan ternak yang ada di Kabupaten Kendal ini, dan bagaimana besaran dari vaksinasi di Kabupaten Kendal ini, vaksinasi hewan di Kabupaten Kendal ini pemirsa. Dan tadi kita juga sudah melihat bersama bagaimana proses vaksinasi yang ada di Kabupaten Kendal yang saat ini tengah digencarkan untuk
mencapai target yang telah ditentukan dari pemerintah Indonesia sendiri. Dan pemirsa, tak terasa akhirnya saya Galus Kargnanti mohon pamit dari hadapan Anda beserta juru kamera Untung Sofa. Terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.